Sama Jeng Bendoro ya, bagaimana posisi perempuan di dalam keraton. Tapi dalam hal ini saya kalau berkiprah di luar keraton, memang saya punya semboyan bahwa selama saya bisa berperan untuk orang banyak, termasuk kepada masyarakat, tentu kaki kanan saya ada di dalam keraton, kaki kiri saya berada di luar. Sehingga kami harus mampu membawakan peran tersebut di dua dunia yang berbeda. Tapi alhamdulillah tentu juga berkat keikhlasan Gersodelem untuk saya berperan di luar rumah. Dan yang jelas di sini tanggung jawab yang awal kami lakukan memang tidak mudah, berat sekali karena masih ada pro kontra. Kenapa saya itu berada di luar rumah dengan perjuangan-perjuangan yang saya masih merasa bahwa ternyata masih banyak yang harus diperjuangkan ke perempuan dengan ketidakadilannya. Ketidakadilan terhadap perempuan ini cukup tinggi saat itu. Tahun 2004 kami masih sangat terbatas perjuangan untuk memperjuangkan undang-undang yang sifatnya adalah lebih banyak untuk kita tidak bicara masalah kesetaraan ya. Karena di sini maaf, ternyata sudah tua tuh naik kedinginan wato ya. Sebetulnya sekarang yang dituntut adalah kerjasama antara laki-laki dan perempuan. Tidak bisa lagi 10 tahun yang lalu kami mengegulkan beberapa undang-undang untuk keadilan bagi perempuan. Yang tadi ditanyakan tentu untuk membagi tanggung jawab itu, kalau secara pribadi bagi saya sudah selesai dari restu khususnya dari Gersodelem, termasuk anak-anak dan cucu ya. Mungkin walaupun saya sendiri sekarang ini yang setelah tua itu kalau lihat cucu pengennya pulang terus. Nah ini tetapi pekerjaan saya di sana yang berawal dari merasa bahwa seberapa sih anggaran yang akan bisa diterima atau dilakukan gerakan-gerakan perempuan untuk bisa mencapai keadilan. Itu awal saya 2004 adalah pertama saya masuk di DPD aja saya sudah mengambil posisi untuk badan anggaran. Nah ini sebetulnya ternyata memang kalau kita lihat ketidakadilan itu sangat kelihatan sekali. Dan sangat menikmati dengan ternyata memang perempuan itu harus terjun di dunia politik.
tidak bisa tidak, karena perjuangan perempuan itu ada di dunia politik. Dan ini ternyata memang bargain politik itu ternyata memang perempuan itu sudah bisa melakukan bargain politik cukup matang untuk kita bisa membawa dunia ini harus berubah, kira-kira seperti itu. Jadi pengalaman saya banyak sekali sebetulnya. Ternyata kita ini Bu Menteri, yang jelas adalah perjuangannya tidak akan selesai, tidak akan berhenti selama kebersamaan, kerjasama yang bisa dijalin antara laki-laki dan perempuan. Alhamdulillah sekarang dengan banyaknya undang-undang yang bisa kita letakkan dengan pemahaman bahwa tidak bisa lagi seenaknya perempuan diperlakukan tidak adil. Nah ini banyak sekali yang pada waktu itu kita bersama-sama meminta untuk ada undang-undang, walaupun sampai hari ini mungkin Bu Menteri masih banyak penyelenggara negara atau mungkin di pengadilan masih belum pernah tahu membaca undang-undang perlindungan anak, undang-undang kekerasan seksual, undang-undang PKS. Ini sebetulnya harus dibaca sehingga di dalam keputusan pengadilan itu harus lebih banyak memihak kepada perempuan. Nah ini penting sekali buat kita semua. Masih banyak PR yang harus dikerjakan, yang oleh organisasi perempuan itu terus bergerak untuk memicu kita untuk terus memperjuangkan hak-hak perempuan di dalam ranah politik maupun di domestik. Antara sembada Gusti Kanjeng Ratu Hemas. Jadi memang